ada gunanya untuk menyinari. Mengerti? Tapi Untuk kan sudah ada tumbuh-tumbuhan. terang, Kak. Terang itu bukan menyinari. Tidak bersinar terang itu. Oke. Jadi pas Makanya- hari ketiga, Kak, hari ketiga dikatakan oleh tunggu. Tunggu hari Itulah. pertama Tuhan Oke, menciptakan kita terang. buka aja deh, kita buka aja deh biar gak gabrul ya, Kak ya. Kejadian 1 kita buka ya. Kita bacakan Hari ya. pertama, Kak, ya. tunggu hari pertama diciptakan terang, belum ada apa-apa, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada apa-apa. Ya, sebentar Kak. Ya, sebentar ini saya bacakan ya, Kak ya. Sabar ya, Kak ya. Tenangkan dulu Roh Kudusnya. Di Iya. nomor 7, maka Elohim menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Elohim menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Nah, lalu Elohim menamai yang kering itu darat dan kumpulan air dinamainya laut. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pepohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Pertanyaan saya, Kak, hari ketiga, Elohim menjadikan pohon-pohon dan biji-bijiannya tumbuh. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin bisa tumbuh kalau tidak ada matahari, Kak? Kakak tahu kan? Bisa proses tumbuh. fotosintesis? Tahu kan? Makanya diciptakan dulu. Hah? Nanti Apa diciptakan dulu? nanti besoknya diciptakan matahari. Benda-benda penerang. Pernah enggak tanam-tanaman di dalam rumah? Kak, saya baca dulu ya. Saya baca baik-baik ya. Berfirmanlah Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Berarti tanah itu sudah menumbuhkan tunas-tunas muda. Iya, Pertanyaan tumbuh. saya, bagaimana mungkin biji-bijian bisa tumbuh kalau belum ada matahari? Kan Tuhan yang ciptakan. Kamu mau lawan kehendak Tuhan. Oke, Makanya dirancang Kakak pernah belajar Nah. biologi nggak, Kak? Pernah belajar biologi? Ini bukan, ini kan baru pertama. Saya tanya, Kakak pernah belajar biologi nggak? Nggak pernah. Oh, nggak. Saya SMK. Loh, SMP udah belajar biologi loh tentang tunas-tunas. Loh, Tidak. Kakak nggak pernah SMP? Langsung dari SD langsung tembak SMK? Iya. SMP Oh dong. iya. Oh SMP. Jadi SMP menurut Kakak kita kelas 1 nggak belajar biologi? Enggak. Loh, Kakak. Biologi yang kamu maksud saya enggak belajar. Di sini kan ini baru penciptaan. Dan kenapa Tuhan menciptakan benda-benda penerang pada hari keempat? Karena sudah ada tanaman yang membutuhkan fotosintesis untuk pertumbuhan. Nah, kenapa? Karena Kan apa? sudah. Kenapa? Kan sudah Kenapa diciptakan, bisa makanya Tuhan lihat. tumbuhan itu Kan, tumbuh nah, tanpa ada Tuhan matahari? rancang, Apa Tuhan lupa? Atau pencatatnya lupa? Tidak lupa, tapi memang Tuhan sudah atur. Tuhan sudah atur, dirancang. Oh, sudah dirancang. Jadi belajar biologi kita tentang fotosintesis yang memerlukan matahari untuk menumbuhkan tunas-tunas ini, berarti itu salah ya, Kak ya? Dan itulah hebatnya Tuhan kami. Sebelum ada biologi, dia sudah menciptakan. Ya, hebatnya ketika hari pertama terang, hebat. tapi sumber terang Saya itu punya nggak ada Tuhan gitu itu. ya? Dia agung. Ya, agung. Iya. Hebatnya begini ya, Kak ya. Memang. Ini, sebentar dulu, Kak. Tuhan menciptakan manusia memiliki akal. Nah, ketika manusia ini yang sudah memiliki akal, difungsikan akalnya, dia sekolah sampai tinggi, akhirnya dia menemukan Waktu itu belum ada sekolah. Karena ilmu merosot, makanya ada sekolah. dengerin dulu, Adam dan Hawa tidak sekolah loh. Dia hidup bergaul di tapi kan di situ ada. Jadi begini Siska, ya, para profesor yang sudah melakukan suatu pembelajaran penemuan,
itu setahu saya tidak pernah mereka mengatakan tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh tanpa adanya matahari. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, saya herannya kenapa di dalam Bible segala sesuatu bisa terjadi tanpa adanya matahari. Contoh, tiba-tiba ada terang tanpa adanya matahari, tiba-tiba ada gelap tanpa adanya bulan. Nah, ini maksud saya. Kenapa? Kan kamu kenapa Bible makanya belajar teliti, belajar minta tuntunan Roh Kudus supaya dituntun oleh Roh Kudus supaya bisa memahami bahwa oh memang luar biasa ini Tuhan dia rancang sedemikian rupa sehingga kenapa manusia tidak diciptakan hari pertama. Saya terima Kak. Jadi Tuhan juga yang menciptakan pohon musiman ya Kak ya? Ya kan Kak? Ya. Tuhan menciptakan pohon musiman seperti durian. Durian itu kan buah yang bermusim. Ada waktunya dia bermusim, betul ya Kak ya? Kenapa ada buah buah bermusiman? Berarti Tuhan menciptakan pohon-pohon yang buahnya bermusim juga ya Kak ya? Bang Ferry ngomong dulu, aduh. Begini. Banyak ini apa? Aja. Kakak tinggal jawab. Apakah berarti Tuhan juga menciptakan pohon yang musim-musiman ya Kak ya? Bener ya? Bener dong. Tuhan ciptakan karena nanti terjadi buah musim buah buah ada musim karena kejatuhan manusia karena dunia ini semakin jahat. Makanya nggak apa-apa. Saya baca di sini aja lah Kak ya. Kita buka di dalam Markus. Baca aja. Ini kan Tuhan yang menciptakan pohon musiman Kak. Saya baca di Markus ya Kak ya. Nah. Baca silakan. Oke, saya baca ini ya. Markus berapa itu? Sebentar. Markus 11. Oke, kita buka ya Kak. Katanya Tuhan menciptakan pohon musiman ya Kak ya. Saya suka sekali ini. Nah, Markus 11 nomor 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buah musim lama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pertanyaan saya, Tuhan menciptakan pohon musim-musiman, tapi ketika Yesus merasa lapar, dia datangilah pohon itu. Ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Dan dia mengutuknya. Kenapa pohon itu tidak ada buahnya? Karena belum musimnya. Pertanyaan saya. Dan pohon ini adalah sebentar. Kenapa Tuhan yang menciptakan pohon-pohon musiman tidak tahu kalau pohon ara belum musimnya? Kenapa Kak? Ini Tuhan yang lupa atau Tuhan yang ngambek? Marah deh. Nah, begini. Kalau belum musimnya. Ini pohon ara. Gimana Kak? Kenapa demikian? Pohon ara ini melambangkan bahwa kadang kita melihat orang itu memang Kak, ini kan dikatakan keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Nah, pada waktu ia mendekati pohon itu, ternyata dia tidak dapat buahnya. Karena apa? Sebab memang bukan musim buah ara. Pertanyaan tidak bakalan mengerti kalau pertanyaan saya, Tuhan, sebentar dulu Kak. Tuhan menciptakan pohon musiman buahnya, durian, manggis, ya kan Kak? Kan musiman itu kan Kak? Ya kan? Mangga, duku, ya kan Kak? Nah, ketika Kakak merasa lapar pengen makan buah duriannya musimnya bulan 12. Kakak datang bulan 8. Nah, pohon ara ini sebentar Kak. Pohon ara ini melambangkan bahwa seperti Kakak. Sebentar. Kelihatannya Sebentar Kak, Kakak tengok di atas. Kenapa belum berbuah kau durian? Aku pengen makan kau, lagi ngidam aku. Karena tidak berbuah, Kakak tebanglah. Datanglah tetangga Kakak. Oh, Eda Siska. Apa itu Eda? Kenapa kau tebang pohon durianmu? Saya pengen makan durian, tapi belum berbuah Eda.
Naoto mahoeda. Udah tahu kau di bulan 12 Ini baru yang dimaksud usia. ini bukan Kenapa kau potong? bukan buah ara yang sesungguhnya. Oh, bukan buah arah. Tetapi Bukan buah arah. bukan buah ara yang sesungguhnya, tetapi ini ada orang kelihatan rohani, tetapi dia tidak memiliki ilmu kayak kamu. Makanya Tuhan bilang lebih baik dicabut sampai akar dan dibakar. Loh, Sama gimana seperti dicabut sampai kamu. akar, dikutuk loh. Makanya kan dia kutuk sampai mati. Gimana dicabut sampai di akar, Kak? Di mana mereka mencabut? Makanya baca sampai lanjutnya, baca sebelumnya. Kak, nggak baik kayak begitu, Kak. Nggak boleh. Ya, Kak, ya. Baca di bawah. Pohon ara yang sudah kering, pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Mana Baca yang di semua bawahnya supaya begini, mengerti. Kak? Jangan cuma satu Yesus. Yang saya baca di bawahnya, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, Masih di bawah. mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku Masih ada di pedagang bawahnya. dibalikannya. Di bawahnya Gimana itu Yesus mencabut pohon, Kak? Dia di bawah pohon ara yang sudah kering. Mana? Mana, Kak? Pagi ketika Masa Yesus dan katanya murid-muridnya kepada lewat, pohon itu? waktu dia ke Betania, dia lewat, dia lihat itu pohon ara. Dia lebat DP daunnya lebat tapi tidak ada buahnya. Daunnya lebat waktu tapi dia tidak ada buahnya. Karena memang Iya. belum musimnya. Dan waktu itu dia waktu selesai dia Pertanyaan kutuk. saya begini loh, Kak. Pertanyaan saya Kan begini, Kak. masih panjang. Pertanyaan saya begini, Selesai Kak. dia kutuk pohon ara, Kak, dia pergi ke pertanyaan saya begini, pergi ke Kak. bait Biar nyambung suci. kita, Kak. Pertanyaan saya begini, ya. Yesus lapar, dia datang ke pohon ara. Yang dia lihat cuman Tapi daunnya. dia bukan lapar sebentar dulu, Kak. manusiawi. Dia dapat poinnya. Nah, masalahnya ini Tuhan kok tidak tahu kalau pohon ara itu belum musim buah. Itu maksud saya, Kak. Kenapa dia tidak tahu? Ini kan dia perumpamaan, makanya baca sampai di bawah. Dia kasih perumpamaan kepada murid-muridnya. Baca. Waktu perumpamaan terhadap di bait murid-muridnya. Allah. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah pada waktu Yesus sampai di Betania dia merasa lapar? Tidak. Loh, Kakak Baca di bawah. Kalau ada bebek jangan diketekin. Di dalam nomor 12 keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 murid-muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Meninggalkan, mengerti tidak meninggalkan? Bukan Iya, sampai ke makanya, Betania. ketika dia meninggalkan Betania, dia dia merasa sementara lapar. dalam Tidak. perjalanan. Ya, dia merasa On the lapar way, tidak? on the way, Dia on the merasa way, lapar on the tidak? way, on the way. Dia merasa lapar tidak? Itu perumpamaan. Loh, di mana perumpamaan dia lapar? Baca sampai ke bawah. Masih ada ini. Saya tanya, ketika dia meninggalkan Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, jangan kok ngerocos mereka terus. Kalau ngerocos terus bisa di luar juga gunggung ngerocos. Kak, yang saya tanya, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Pertanyaan masih ada saya, sambungannya, masih ada sambungannya. dan dari saya baca, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Nah, pertanyaan saya, ngapain dia datangi pohon ara, Kak? Selamat malam, Nura. Sebentar dulu. Baca sampai di bawah, baca lagi di bawahnya. Itu kan perumpamaan. Ngapain dia datangi pohon ara? Untuk apa? Kan dia kasih ajar murid-muridnya, baca sampai di bawah, masih ada sambungannya. Nomor 12-nya, dia katanya meninggalkan Betania dengan murid-muridnya, dia merasa lapar. Ayat 20, ayat 20, baca. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya dari 12 itu belum selesai, masih berlanjut. Memang kau kenapa tidak baca kau dari nomor 12? Kau kupu mata itu kau taruh di mana, Kakak? Itu dari nomor 12, Yesus merasa lapar. Dia lihat pohon ara, dia datangilah pohon ara itu. Dia berharap pohon ara itu ada sesuatu yang bisa dia makan. Takut ya. Kan langsung ke 20. Baca sampai ke bawah, masih ada 20 sampai 26. Sekarang yang ke-12-nya Yesus merasa lapar tidak? Jangan cuma berfokus satu ayat, tapi baca satu perikop. Awal dia datang mengutuk pohon ara itu. Iya, dia lapar. Oh, baca sampai ke bawah, baca. Sudah dia lapar.
Nah, karena dia lapar, dia datangi pohon ara tidak? Baca sampai ke bawah. Saya tidak tanya baca sampai ke bawah, Nomor 13-nya jangan kau loncat-loncat. Kau bilang baca satu sekop. Ketika saya baca satu sekop, ini Tuhan ada. Saya sudah bilang dia lapar. Kenapa? Ini Tuhan merasa lapar kan? Nah, saya baca sendiri sambungannya. Saya baca. Pohon ara. Dia datangi pohon ara, betul? Betul. Nah, ngapain dia datangi pohon ara? Kan baca dulu. Ngapain dia datangi pohon Pagi-pagi ara? ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Nah, maka sudah kering teringatlah karena Petrus. dikutuk. Sudah kering karena dikutuk. Nah, sudah Ya kan? dikutuk. Dengar. Nggak usah ribut dulu, saya baca. Maka Yesus teringatlah Petrus akan sebelum apa Yesus yang terjadi. Lalu ia sebelum berkata Yesus- kepada Yesus, Rabi, perempuan- lihatlah. Sebelum dia mengutuk pohon ara, ngapain dia datangi pohon ara? Itu pertanyaan saya. Petrus bertanya kepada Yesus, Rabi, lihatlah. Saya bertanya, yang sebelum kau dia itu sudah mengutuk pohon kering. ara, sebelum dia Pohon ara mengutuk yang kau pohon butuh ara, itu sudah kering. Yesus menjawab, Saya bertanya, mereka saya percayalah bertanya. kepada Saya Allah. bertanya. Aku berkata Saya kepadamu, bertanya. Saya bertanya. sesungguhnya barang siapa Biar dia baca dulu aja, biarin. kepada Biarin dia gunung baca ini, dulu, biarin. beranjaklah Biarin. dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya, kata itu. Nah, pertanyaan Karena saya, itu sebelum aku dikutuk berkata pohon kepadamu, ara, apa saja sebelum yang kau dikutuk minta pohon ara, dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Biarin dia baca sampai kamu di kelenger, surga nggak apa-apa. mengampuni Biarin kesalahan-kesalahan. dia baca terus. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi jangan kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Itulah maksud dari pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi pertanyaan saya, Makanya baca ngapain dia sampai datangi pohon ara? selesai. Ngapain dia datangi pohon ara? Itu supaya dia memberikan contoh teladan kepada murid-muridnya bahwa jangan torang tong kosong nyaring bunyinya. Jika kita melakukan Oke, sekarang saya kesalahan, tanya, kita pohon harus ara minta itu- ampun kepada Tuhan supaya doa diampuni. Saya nggak bisa diskusi sama orang kayak begitu, Bang Handi. Maaf, ya. Maaf, saya tidak bisa diskusi sama orang yang longor. Tuhan memberi contoh, ya. Kalau tidak ada fungsinya, bagaimana dia mau berfungsi sementara dia pohon musiman? Enggak, Pohon sebenarnya yang berwaktunya Nora, adalah itu dibuang. sudah dengan Sebentar, saya. sebentar. Kalau punya Bentar dulu Justus, saya belum persilakan kau ngomong taruh. Sebenarnya tadi sebenarnya kau belum nyimak dengan baik. Diam dulu kau sebentar ya. Ini tadi orang H2 halo berdua, kau ngomong. Kita semua pada diam loh. Rum Muslim itu kalau sudah ada yang ngomong, yang lain diam gitu. Sudah dijawab tadi bahwa Tuhannya itu lapar. Kemudian dia mendekati pohon ara tidak berbuah, sehingga yang namanya orang lapar emosi toh, tidak ada makanan, dia kutuk pohon ara. Jadi Tuhannya itu lapar dan mengutuk pohon ara, itu tadi udah dijawab kok. Kan gitu ya. terus di situ emosi, kau tambah-tambah emosi. Aduh, Andi. Terus kenapa dia, kalau begitu kenapa dia mengutuk pohon ara? Makanya tersesatlah kau seumur hidupmu. Kenapa kau tambahin Alkitab? Begini pertanyaannya, kenapa dia mengutuk pohon ara? Apa sebabnya pohon ara dikutuk oleh Tuhan? Silakan. Ayo silakan dijawab. Macet kan? Ini OT ini kalau diskusi asal ngerocos, yang penting ngomong gitu loh. Malu belakangan yang penting ngomong. Jadi rasa malunya itu udah nggak ada. Yang penting ngerocos, gitu. Kenapa pohon ara dikutuk oleh Tuhanmu? Apa sebabnya? Itu pertanyaannya, silakan. Nggak bisa jawab kan? Tapi kalau ngerocos aslinya dia. Ngerocos aja lu coba, gue mau dengerin lagi ngerocos. Tuhan
lapar. Tuhan kok lapar gitu loh. Gue baru dengar di dunia ini kok ada Tuhan lapar. Terus kemudian ada Tuhan itu kena prank sama pohon ara. Udah tahu bukan musimnya kok, disamperin, nggak berbuah, dikutuk lah itu pohon ara. Akhirnya lapar Tuhan itu. Itu kan datanya jelas. Ya, kalau udah begini akui saja. Oh iya juga ya, kok bisa ya? Introspeksi diri dong, pakai akal dong. Kok saya masih mau mengimani Tuhan lapar dan mengutuk pohon ara itu loh? Kau pikir di situ. Kalau masuk akal ya teruskan, kalau nggak masuk akal ya berpikir. Tinggalkan itu barang. Kan itu kalau diskusi. Tapi kalau itu modalnya bodoh amat dah. Nah, yang penting aku jadi Kristen, gua ngerocos malu belakangan kan gitu urusan lu masuk sini. Kalau rasa malu lu udah nggak ada jangan naik. Hargai sedikit dirimu. Tuhan kok lapar. Makanya Bunda Nora itu keluar dari Kristen karena dia baca yang kayak gini. Dia baca, buat apa saya menuhankan Tuhan yang lapar? Apa bedanya dengan saya? Kan gitu. Mbak Nora, Anda keluar dari Kristen salah satu ini kan Tuhan lapar. Betul. Tuhan Nah, saya itu dia. bisa lapar. Kenapa mereka itu tidak mau yang dari atasnya? Itu yang tadi saya herankan. Assalamualaikum Bang Dio. Lanjut diskusi. Assalamualaikum Bang Dio. Bang Jetsu. Iya, mau diskusi apa? Lanjut. Yuk. Aku nyimak dulu. Ya, Bang Jetsu mau diskusi apa silakan. Atau saya ganti kalau Anda nggak mau diskusi. Ini Enggak, banyak memang nih dia nggak dan bisa. konten Yohanes yang juga, mau Pak. diskusi banyak ini. Sama Yohanes tuh. Ganti sama Yohanes. Nah, Yohanes ini baik. Jetsu, gua turunin lu ya. Gua ganti lu. Lu nggak bisa diskusi, nggak ada ilmu. Dibantu tab layar teman-teman. Lock orange-nya tolong diklik dan di-share ulang ya, diposting ulang ya. Silakan Bang Yohanes. Siska mau naik lagi. Naik kan si Siska tuh. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Yohanes Muslim ya? Kristen dia. Nah, kok salamnya lengkap banget? Selamat malam. Kristen ke. Salam. Bang, topinya Kenapa ini tidak mau bang. dengar penjelasan saya? Diam dulu kau. Topiknya ini Ya, Pak Yohanes. halo. Pak Yohanes topiknya adalah Gimana? topiknya kenapa ada Tuhan lapar kemudian mengutuk pohon ara. Itu silakan dilanjut. Oke, jadi saya udah dengar itu. Jadi kalau kita baca Alkitab itu jangan ditelan mentah-mentah Bu ya, abang ya. Lepehin aja, lepehin. Jadi itu perlu penafsiran. Iya, Udah bahasa yang Indonesia dimaksud itu tadi adalah perumpamaan itu. Jangan ditelan mentah-mentah. Oh, jadi Yesus itu lapar cuma perumpamaan, nggak lapar beneran. Bohong dia. Itu Gimana, Bang? perumpamaan itu. Ya, saya jelaskan ya. Enggak, ini pertanyaan Itu gini orang Bang. yang mengaku, orang Pertanyaan yang gini mengaku Bang, dengerin dulu beriman. pertanyaannya, Jadi Yesus itu lapar, perumpamaan. Pertanyaannya lapar beneran atau pura-pura lapar? Silakan dijawab. Matian ini itu rupanya. Silakan Pak Yohanes. Dibuka mic-nya. Lapar beneran atau pura-pura lapar? Hanya perumpamaan. Silakan. Dibuka mic-nya Bang. Tuh. Lanjut Bunda Nora. Pura-pura lapar atau lapar beneran gitu ya? Itu. Ya. Ya. Berarti kalau dia perumpamaan laparnya, ngapain dia? Yohanes, kalau Yohanes, jadi Yesus yang lapar ini benar-benar apa cuma perumpamaan? Si Yohanes jangan di mute, dia nggak bisa buka mute di sini. Ibarat kalau kata orang Batak, orang Medan bilang ecek-eceknya Yesus lapar gitu loh. Aduh. Dibuka mute-nya Yohanes, dibuka. Ya Allah. Ampun aku. Jelas Tinggal dia diterima Pak. Tinggal diterima kok Pak. Ini diterima, tinggal diklik nih. Oh, diterima Pak. Dia susah tiap naik ke sini buka mute susah dia.
Ecek-eceknya aja. Ya karena memang gambar B-nya nggak ada, Kang. Iya. Dia Makanya yang udah diundang. nyerocos, yang Udah nyerocos, diundang, yang hujat kalau di mute itu susah buka mute-nya. Nah, udah diundang tuh, tinggal terima. Yohanes Pembaptis. Bapak. Kenapa? Kenapa diturunin Bapak. tadi belum tuntas? Udah tuntas kau, longormu nggak kau pakai. Kau pakailah longormu banyak-banyak, biar tambah longor gitu loh. Kalau mau Ada tadi berantem naik detektif. lagi aja. Naik lagi aja kalau mau Detektif, berantem. Ih, malas aku. Detektif Julius itu. Julius. Oh. Aku kok nggak bisa jambat tamu ya? Masa? Ya itu udah, Bang. Ya udah terbuka Ya, mic-nya, Bang. Pertanyaannya, Bang. Halo. Yesus Ya, itu sudah, lapar. sudah. Ya, Yesus itu lapar beneran atau cuman pura-pura lapar? Silakan, Bang. Yesus yang mana yang Anda maksud? Yesus yang kau tuhankan itu. Kalau Yesus yang di Alkitab itu dia benar Tuhan. Tapi kalau Ya. Yesus yang di Al-Qur'anmu itu enggak, itu dia Nggak ada bukan. Yesus di Al-Quran. Yesus yang di Bibelmu yang saya maksud. Pertanyaannya, Ya, itu pertanyaannya dia lapar beneran atau pura-pura lapar? Itu hanya perumpamaan, Abang. Ya, apa maksudnya perumpamaan lapar? Maksudnya apa? Coba terangkan. Maksudnya yang diperumpamakan itu tadi, orang yang mengaku dirinya beriman, suci, tetapi tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Kakak Allah. nyambung, kakak nyambung. Dibacain, beneran enggak? Dibacain. Kakak nyambung. Ya enggak nyambung lah, karena Anda tidak belajar kitab sucinya kami, Anda belajar Iya, kitab sucinya. tunggu kita baca dulu ya. Anda yang nyambung apa saya nih? Tunggu dibaca dulu. Markus 11 nomor 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ingat, dia lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Jadi, begitu, jangan pertanyaan- lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Pertanyaannya di situ ada kata Yesus merasa lapar. Pertanyaannya, apa maksud Yesus merasa lapar? Silakan. Karena yang dimaksud itu buah dari pohon itu, bukan pohonnya itu. Yang dikutuk pohon, Dudul. Bukan buah. Diulang lagi pertanyaannya. Apa maksud Yesus merasa lapar? Silakan. Iya, sekarang gini, sekarang saya tanya, yang mana yang lebih benar, yang lebih logis, Yesus merasa lapar atau yang kalian percaya itu menjanjikan 7 bidadari? Ini parah nih. tenang. Jadi gini, Yesus merasa lapar, mendekati pohon ara dan tidak menemukan bidadari. Akhirnya dia celek gitu. Enak aja nggak nyambung loh ngomongnya ini. Oh kan kenapa aku bohong ini satu-satu juga deh. Karena ngerti, Bible dilawan sendiri gitu loh. Bro, bisa nggak sih nggak berhenti menjadi bloon dalam sehari gitu? Jujur aja, wajarlah kalau dia lapar, dia kan manusia, perjalanan jauh gitu loh, wajar. Kenapa nggak jawab jujur? Kalau Anda katakan dia lapar, ya memang lapar di dalam Alkitab itu tercatat. Iya, kenapa lu bilang perumpamaan? Itu pada intinya, itu perumpamaan itu ditujukan kepada orang yang punya iman, menganggap suci tetapi tidak tahu kebenaran. Apa urusannya ini lapar loh ini? Perut ini urusan perut. Bro, ini urusan perut.
Betul, Anda itu memikirkan yang lahiriah saja, bukan yang rohani. Memang Yesus di situ ada badannya kok lahiriah kok nggak makan? Logika Anda. Bro, Yesus itu lahiriah. Lapar itu lahiriah, dia pengen makan. Tapi kecele, bukan musim buah ara. Kenapa mesti Tuhan kok nggak tahu gitu loh? Katanya Yesus yang ciptain pohon. Mestinya dia tahu dong ciptaannya, kok dia nggak tahu? Nah, Bun. Gimana sih? Kabur. TNC. Emang susah bro jadi Kristen yang jujur. Kenapa? Data yang kau lawan, bukan kami. Apa kau nggak kecapean tuh lawan data tiap hari? Yesus merasa lapar, lari ke iman. Apa hubungannya lapar sama iman? Ini urusan perut. Itu secara otakmu yang urusan perut itu. Kalau Yesus makan buat masukin di perut atau masukin di mana? Kalau lapar? punya bunuh kayak onta. Secara lahiriah memang. Yesus itu lapar, makan taruh di perut, bukan taruh di punuk. Emang onta? Ya urusan perut lah bro, kalau lapar. Kau ini kok jadi orang masih blow on aja, udah tua masih blow on aja lu. Gua banting juga nih HP nih. Lapar itu urusan perut bro, bukan urusan punuknya. Ada aja lu. Kenapa sih oton ini pada blow on semua ya? Pak Pendeta Agus naik, Pak Pendeta naik. Kanda Andi mungkin si Yohanes lapar, kayaknya si Yohanes lapar, dia mungkin kasih makan dulu dia. Kalau lapar itu urusan perut lah bro. Yesus juga punya perut. Lu pikir Yesus nggak punya perut? Ada perutnya, lapar dia mau makan. Kecele karena pohon ara nggak berbuah. Kalau lapar itu urusan perut lah bro. Yesus juga. Noise-nya Berisik dia turunin lah. Nah bang, Setahu saya itu, Ya. halo bang, setahu saya itu muslim itu baik. Tetapi ada dua versi. Pertama, muslim yang Ini baik, urusan yang lapar kedua, dulu, bukan urusan musim. Ini urusan lapar yang dulu, kedua, urusan musim yang lagi lu. kedua muslim yang radikal itu yang tidak baik itu. Yang radikal itu mengajarkan jihad, punya istri banyak-banyak. Nah itu yang jihad yang radikal itu. Kalau nggak ada muslim yang berjihad melawan penjajah Belanda, Kristen semua nanti di Indonesia. Untung nggak ada muslim yang berjihad. Allahu Akbar. Penjajah Belanda kabur yang membawa Bible, goblok. Kami muslim itu berjihad di jalan Allah. Kalau ada penjajah masuk, gua sikat. Coba nenek moyangmu datang lagi menjajah di sini bawa Bible, gua sikat miring. Jihad itu. Kau sama nenek moyangmu waktu Belanda datang, nenek moyangmu itu tidak berjihad karena nggak ada istilah. Tapi apa? Hari Minggu pergi gereja bareng, makan babi bareng. Jadi nenek moyangmu itu antek-antek Belanda, kucluk. Masih mau Lebih bagus mana makan babi sama ada Kristen sudah sama dengan apa? Saya jawab bos. Ya. Apa? Iya, saya Kristen. Ya. Iya, jadi coba tadi dibacakan dulu Pak, apa Ibu Nora? Ya baca Bu Nora. Apa yang dipertanyakan? Oke, pintar kayak ini. Ya, pintar dia nih. Memang pintar Bang Andi. Sebentar ya. Saya buka lagi. Markus 11 nomor 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Pertanyaannya Bro Ence, pertanyaannya adalah, Pertanyaannya Bang Andi. ya, apakah Yesus merasa lapar? Silakan. Ya jelas, itu dikatakan memang Yesus lapar. Oke, lapar. Oke, biar saya jelaskan boleh?
Udah dijawab, nggak usah dijelasin. Enggak, iya, memang Yesus lapar, tapi boleh nggak saya menjelaskan detail lagi? Iya. Ya kedua pertanyaannya, jangan dijelasin, jelas kok di sini. Kami nggak perlu penjelasan. Enggak, gini, kalau kayak gini kan, kamu yang bertanya, saya nggak boleh bertanya, dan saya pun menjelaskan. Iya, di sini aja. Pertanyaan biar saya jelaskan ini kelanjutannya ya, kenapa dia lapar. Baru mau, tenang dulu. Pertanyaan kedua. Waktu Yesus lapar, Yesus itu manusia atau Yesus Tuhan? Silakan. Ya dia saat dia lapar memang dia manusia karena dia mengosongkan diri. Ya, mengosongkan kealahannya. Itu jelas tertulis. Artinya di data itu Yesus bukan Tuhan ya. Memang pada saat itu orang-orang belum percaya kalau dia Tuhan, ya. Saya nggak minta pendapat orang. Saya nggak minta pendapat orang. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus lapar, apakah Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Pada saat ini saya percaya dia Tuhan. Berarti Tuhan lapar. Iya. Oke. Bagaimana mungkin ada Tuhan lapar? Oke, boleh saya jelaskan? Silakan. Ya, terima kasih. Dikasih waktu ya. Nggak boleh. Jadi di saat mereka dari Betania, ya, kemudian di tengah jalan bertemu dengan pohon ara ya, dia mengutuk pohon ara itu dan dia itu menjelaskan kepada murid-muridnya kenapa pohon ara itu dikutuk, karena tidak berbuah. Kemudian itu adalah ayat Alkitab mengajarkan bahwa kekristenan harus memiliki buah di dalam rohani, buah rohani. Jadi ayat Alkitab itu menjelaskan bukan hanya secara fisik tetapi juga rohani. Artinya di situ diajarkan murid-murid juga harus memiliki buah rohani. Apa itu buah rohani? Artinya harus memiliki murid. Saya nggak nanya itu, bro. Pertanyaan itu bang maknanya bang. Iya, pertanyaan sederhana. Iya cukup. Pertanyaan sederhana. Jelas ya. Jadi memang. Iya. Udah cukup. Tuhan Yesus akan mengutuk semua umat Kristen kalau tidak berbuah. Oke. Dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu ya. Ya, lanjut. Sama aja ini, dengarkan dulu. Yesus itu waktu lapar, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Itu doang kok. Lanjut. Halo. Ya, dia Tuhan bang. Oke, jadi Tuhan lapar ya? Iya. Oke, pantas nggak Tuhan lapar? Kalau dikatakan lapar, gak ada masalah kan? Pertanyaannya bang, pantas nggak Tuhan lapar? Pantas nggak Tuhan lapar? Tenang. Kenapa nggak pantas? Karena oke, pantas. Ya kenapa nggak pantas dia lapar? Karena kan pada saat itu dia baik, cukup, manusia bang. Pantas, ya udah cukup. Kalian kan mengakui juga dia manusia, lapar cukup bang. Anda panjang kali loh dengerin. Apakah Tuhan itu maha tahu bang? Kalau Tuhan, arti kata Tuhan di sini ya dalam. Saya nggak minta penjelasan kata Tuhan. Dia nggak masalah. Enggak bang, Tuhan nggak selalu maha tahu bang. Apakah Yesus maha tahu? Enggak, Tuhan nggak selalu maha tahu bang. Oh berarti. Ya, tadi kan abang tanya tadi, Tuhan maha tahu nggak? Saya katakan tidak maha tahu Tuhan bang. Oke. Oh jadi Tuhan kadang-kadang nggak punya pengetahuan. Jadi Tuhan kadang-kadang nggak punya pengetahuan ya? Nah gini, pertanyaan abang kan nggak cocok dengan jawaban saya, jadi abang ketawain. Iya. Artinya Tuhan kamu. Entar dulu, jangan berisik dulu. Artinya Tuhan kamu kadang tahu, kadang tidak tahu ya. Betul? Bang, dia gini, di dalam kekristenan Yesus menjadi manusia, dia tidak maha tahu. Kenapa dia tidak maha tahu? Artinya Tuhan kamu kadang tahu, kadang tidak tahu kan gitu. Kenapa kadang tidak tahu bang? Dia tahu nggak kalau pohon ara itu tidak berbuah? Ya justru karena nggak tahu dia bang. Ya berarti ya kadang tahu. Kalau tahu dia nggak mesti didatanginya kan gitu. Oh berarti Tuhan kami waktu itu tidak tahu ya? Memang makanya saya katakan tadi Tuhan itu tidak maha tahu. Oke. Yesus itu tahu apa aja sih? Yesus itu kok kebanyakan tidak tahu? Ya karena dia manusia bang. Oh bukan Tuhan. Ya manusia bang yang kami tuhankan bang. Oh Tuhan manusia. Iya secara kemanusiaan dia itu apa bang? Cuma kan kita tahu dari mana dia manusia. Ya. Dia gini bang, asal usulnya kita tahu bang, kenapa dia jadi manusia. Bukan hanya sekedar manusia seperti anggapan pikiran abang bang. Jadi Tuhan Anda manusia ya? Iya, secara konteks ya. Oke. Secara konteks ayat yang abang kutip, dia masih manusia di situ. Oke, terus kapan dia menjadi Tuhan kalau dia manusia di situ? Sebetulnya bang, sebelum jadi manusia dia juga sudah Tuhan bang. Oh, cuma dia dalam kategori firman.
Tadinya dia Tuhan, terus berhenti menjadi Tuhan gitu. Nggak ada, nggak berhenti jadi Tuhan. Saya katakan kan Tuhan, Bang. Tapi kan saya kan tidak sependapat dengan abang bahwa saya Tuhan tidak selalu mau tahu. Ya, waktu dia menjadi manusia berarti dia bukan Tuhan dong. Tuhan lah, Bang. Kan saya katakan Tuhan tadi. Berarti Bunda Abang katakan Tuhan saya manusia, saya iakan juga. Bunda Maria itu melahirkan Tuhan atau manusia? Ya melahirkan Tuhan juga, Bang. Oh, jadi itu Karena dia melahirkan Tuhan. Lahir bagimu Tuhan katanya. Itu tertulis, Bang. Tertulis kan? Iya. Terus Tuhannya Maria siapa? Bisa Bang pertanyakan seperti itu. Ya, terus Tuhannya Maria waktu dengerin dulu, Bang. Tuhannya Maria waktu melahirkan Tuhan siapa? Ya Bapa. Bukan yang dia lahirkan. Ya pada konteks itu dia tahu memang akan melahirkan Tuhan, tetapi pada saat itu percaya mereka kan kepada Bapa masih paham dahulu waktu itu, Bang. Berarti Maria salah Tuhan dong. Berarti Maria salah Tuhan. Kok salah Tuhan, Bang? Nah, makanya Bang, kalau di dalam Kristen, Bang, di dalam Kristen ada dia bernama istilah untuk mengetahui Tuhan itu ada pemahaman yang dikatakan Tritunggal, walaupun tidak tertulis secara kontekstual. Ntar dulu, Bang, jangan dulu, Bang. Mengetahui kebagaimanaan Allah itu, Bang. Bang, Tuhannya Maria Tuhannya Maria dengan Tuhan Anda sama atau beda? Ya sama lah. Siapa Tuhan kamu, Bang? Yesus. Tuhannya Maria siapa? Yesus juga. Anak Maria siapa? Yesus. Jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria gitu. Tuhan, Bang, dalam kategori ya beda Tuhan, beda Allah, Bang. Ya memang Yesus lah, Bang. Jadi kenapa yang lucu? Jadi Tuhannya Maria. Abang menurut saya uji untuk pengetahuan Abang, boleh nggak? Nanti di sini, Bang. Jadi Tuhannya Maria. Kalian ketawa, saya boleh nggak bertanya ini? Iya, Tuhannya Maria. Masa nggak boleh saya mengetahui ilmu Islam? Gampang, kelarin dulu ini bentar. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, namanya Yesus gitu ya. Iya. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Secara kemanusiaan memang lebih tua Bunda Maria. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Secara kemanusiaannya. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Secara kemanusiaannya, Bang, memang lebih tua Bunda Maria. Tetapi masalah hakikat yang Abang katakan, ada juga Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Berat. Yang mana nih yang benar nih? Nah, yang mana yang benar? Makanya kan saya katakan secara kemanusiaan memang dia lebih tua Bunda Maria dari dia. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Iya. Loh, mana duluan ada Maria atau Tuhan? Ya Tuhan sudah ada, Bang, dari sebelumnya itu kita sudah tahu. Abang itu tidak pernah baca bahwasanya Yesus. Berarti lebih tua Yesus berarti lebih tua Yesus daripada Maria kalau gitu. Kalau secara hakikat roh, Bang, memang lebih tua lah Yesus. Tetapi secara kemanusiaan ya lebih tua Bunda Maria. Berarti ada dua macam nih anaknya ya, Maria ini. Kan gini, Bang. Gak ada larangan. Gantian. Iya, gini, Bang. Gantian. Gak ada larangan Tuhan menjadi manusia. Ada yang larang, Bang? Enggak ada yang larang, Bang. Suka-suka. Ya. Oke, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Gimana? Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ya, adalah, Bang. Kan sudah jadi manusia, Bang. Gimana? Kan sudah jadi manusia itu Tuhan. Ya saya katakan juga tadi kan Yesus manusia itu kan Tuhan juga sama saya. Tidak ada saya sangkal dia walaupun manusia dia bukan Tuhan. Kok muter-muter balik-balik ke belakang? Allah yang menjadi. Kan Anda tadi ngomong, Bang. Pak, Anda tadi ngomong Tuhan menjadi manusia, kan gitu ya, Bang ya? Firman yang menjadi manusia bukan Tuhan, Bang. Tadi baru saya ngomong Tuhan menjadi manusia. Ya kalau di Alkitab ya firman, Bang. Firman itu bentuknya roh. Firman itu artinya apa, Bang? Ya firman itu logos, Bang. Pikiran kecerdasan Allah itu kemudian yang dituangkan melalui kata-kata itu firman. Oh, berarti Bapak mengeluarkan firman dari Yesus gitu. Iya. Oke, berarti ada Bapak, ada Yesus gitu ya. Iya. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Yesus yang Tuhan, Bapak Allah. Yang mana yang kau sembah? Yesus, Bang, karena kalau tanpa Yesus gak bisa sampai kepada Allah. Berarti kau nggak sembah Bapak? Enggak, aku sembah Yesus. Berarti Bapak pensiun, nggak disembah lagi? Enggak, karena kalau sampai ke Bapak kami, Bang, secara kekristenan tak akan bisa langsung ketemu dengan Bapak, Bang, dengan Allah. Yang menciptakan Yesus. Yang menciptakan manusia siapa? Bapak atau Yesus? Bapak bersama Yesus, bersama firman.
Kalau masalah abang ceritakan masalah konteks penciptaan, Yesus di situ belum jadi manusia, bang. Saya nanya, Bang, yang menciptakan manusia siapa? Ya Allah. Bukan Yesus. Yesus kan belum ada di situ, bang, masih firman. Abang berarti Yesus ciptaan dong kalau belum ada. Lahir dari kemanusiaan ciptaan itu betul, bang. Lahir dari kemanusiaan, dia bukan diciptakan, bang. Karena di zaman dia lahir tidak ada lagi masa penciptaan. Jadi Yesus bukan ciptaan. Bukan. Jadi dia pencipta. Ya. Kalau secara hakikat roh, dia pencipta, bang. Iya, yang menciptakan Adam siapa? Dengarkan, Allah menciptakan manusia, berfirman Allah. Ya, bukan Yesus yang berfirman. Allah yang berfirman, bang. Makanya saya katakan Tuhan dan Allah berbeda. Makanya saya katakan tadi Bapa itu Allah, Yesus Tuhan. Berarti bukan Yesus yang mencipta ya? Bersama-sama mereka menciptakan, bang. Karena Allah tidak berfirman, tidak bisa menciptakan. Berarti ada Oke, bang, saya boleh bertanya nggak nih? Karena belum kelar. Ya kan nggak banyak kali, bang. Masa kayak gini, kalau banyak kali mulai dari tentang Yesus dari pohon ara sampai ke penciptaan, pertanyaan apa itu saya jawab. Saya satu pertanyaan Anda, boleh nggak saya bertanya kepada bang Andi? Mulai ngerocos. Tanda-tanda udah emosi nih. Jadi menurut Anda ada dua pencipta, Bapak dan Yesus, itu aja. Bukan, bang. Pencipta itu Allah berfirman. Kalau firman dia, bang, nggak jadi, bang. Firman itu siapa? Yesus, bang. Firman yang telah menjadi manusia itu Yesus. Berarti Bapak beryesus karena Yesus itu firman. Jangan nangis. Bang, kan sudah nggak normal lagi, bang, cara berbicara, nggak kompeten. Makanya saya ulang ya, selalu dengerin. Yang menciptakan manusia Adam itu siapa? A. Bapak, B. Yesus. C. Keduanya, silakan. Saya ulang ya, yang menciptakan Nabi Adam adalah A. Bapak, B. Yesus, C. Keduanya, silakan. Ketiga-tiganya, bang, bersama Roh Kudus. Oke, jadi kerjasama mereka mencipta. Ya, bersama-sama. Makanya dikatakan firman bersama-sama dengan Allah. Berarti Yesus termasuk menciptakan Adam. Ya, karena dia itu firman pada zaman itu. Oke, jadi lebih tua Yesus daripada Adam. Ya jelas lah. Lebih tua Yesus daripada Maria. Secara roh Yesus adalah pencipta. Secara kemanusiaan jelas Adam duluan, karena dikatakan Yesus adalah Adam kedua. Jadi rohnya Yesus lebih tua daripada Adam. Ya, secara hakikat ya roh ya Yesus selalu lebih tua. Karena dia bersama-sama dengan Allah itu. Jadi kesimpulannya mana lebih tua Adam daripada Yesus? Abang nanya kemanusiaan apa secara roh? Ya terserah lu. Secara kemanusiaan lebih tua Adam. Nah, terus secara orang gila yang mana? Secara roh ya jelas Yesus sudah ada sejak kesalnya. Oke. Berarti ada dua sama Yesus ya. Secara roh Yesus tua, secara manusia Yesus muda gitu ya. Ya, secara roh tadi Yesus masih dikatakan firman ya. Loh. Ya, terus yang menciptakan Adam bukan Yesus. Firman itu roh, bang. Oh, berarti yang menciptakan Adam bukan Yesus. Nah, abang mutar-mutar pertanyaan abang. Anda ini nggak konsisten. Mungkin kalau abang pun udah ngerti nih sebetulnya. Kalau nggak mutar-mutar jadinya. Abang takut ditanya. Boleh nggak saya tanya satu aja? Abang yang nggak konsisten. Karena kemarin kita nggak konsisten. Selesaiin dulu ini, saya akan jawab semua pertanyaan Anda. Kemarin saya naik ke Komal Alex, saya tanya, dia turunkan juga saya, bang. Dengerin dulu. Ini fokuskan dulu. Yang menciptakan Adam siapa sih? Allah. Ini dulu. Allah. Kenapa dikatakan Allah? Allah itu ya bisa di dalam Kristen Bapa, Firman dan Roh Kudus. Itu adalah Allah. Itu yang menciptakan Adam. Kalau abang katakan Yesus lahir di zaman. Cukup udah, lu udah jawab Allah, nggak usah sebut Yesus. Oke. Allah itu siapa? Bukannya di Bible nggak ada kata Allah ya? Kok ada Allah di Bible? Dari mana ngambilnya, bro? Allah berfirman, bang. Enggak, setahu saya, dengerin, setahu saya enggak ada kata Allah di Bible loh. Kok bisa ada Allah yang menciptakan? Ginilah kalau saya mau menjawab katanya pintar, Bang Andi. Enggak, setahu saya bro, tidak ada kata Allah di Bible. Kok bisa ada Allah di sana?
Dalam versi bahasa Indonesia, Bang, jelas ada. Di Allah mana? digunakan dalam bahasa Indonesia di negara kita ini untuk namanya tuh untuk nama gelar Allah, Tuhan itu penyembahan itu Allah. Asal bahasa Nggak Indonesia salah, itu Bang. dari Karena Islam di Amerika Serikat juga Isa. asal bahasa Indonesia ALLAH itu dari mana ngambilnya? Ya dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Emang Bible berbahasa Arab? Ya sekarang kan Indonesia kan sepakat kalau itu menggunakan Allah di Indonesia, kecuali tadi Indonesia nggak Siapa sepakat. yang sepakat? Siapa yang sepakat? Ya KBBI. KBBI itu siapa? Bagaimana? Nah, KBBI mengatakan Allah itu adalah bahasa Arab dan itu dimasukkan ke dalam Salah. KBBI berarti Nah, boleh saya bacain digunakan. KBBI ya. Ah. Saya bacain KBBI, dengerin. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama, Bang. Iya, bagi kami juga nama, tapi nama gelar, Bang. Apa nenekmu kiper nama gelar? Ya Apa kan, maksudnya ini kan nama sekarang nggak gelar? mungkin abang paksakan keyakinan abang dan keyakinan saya. Dari Kalau mana kami ada mengatakan itu nama gelar itu nggak diam. masalah bagi kami. Dari mana ada istilah nama gelar? Di sana nama. Kau jangan bangun di sini. Kan, Jangan aku ikut nggak sini. pernah satu kali bertanya pun. Nah ini dulu, kau akui dulu. Jangan pakai kata Allah lagi, nggak ada. Kau nggak punya hak. Pertanyaan abang banyak kali. Satu aja pertanyaan kita tadi nggak Ini bisa dulu clear. kau akui dulu. Jangan Aduh, pakai gimana ini kata- host? Nggak adil host. 1000 pertanyaan ke satu pertanyaan. Memang Kristen ada keadilan, nggak ada keadilan buat Kristen. Kristen itu buat saya kayak lu itu. Oke, kita bahas Babu keadilan, gua. Bang. Bagaimana Nggak ada, menurut? nggak ada keadilan di Bible, nggak ada. Ini dulu, lu jujur dulu. Tarik dulu ucapan lu, berjanji tidak pakai kata Allah lagi. Karena tidak ada original teks Allah di Bible itu, nggak ada. Di perjanjian baru itu teos. Di Itu bahasa Yunani, Bang. Di Yunani ya Theos lah. Di Indonesia kan enggak. teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Ya kalau di Amerika juga God. Makanya Ya, kalau tiap di- daerah beda, Bang. Kalau ke Indonesia apa, Kuclut? Ya kalau Indonesia Allah lah, Bang. Itu Dari mana teos menjadi Allah, anjing? Nggak ada. Dasar. salahkan KBBI, Bang. Kalau Orang bodoh kau. Orang bodoh kau. Nggak ada urusan kau bodoh. Gua kasih tahu yang benar. Teos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris itu God. Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu Tuhan atau Dewa.